Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 3 yang Ibu banggakan. Wah, cerah sekali ya wajah-wajah pagi ini. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu cek dulu presensinya ya. Fidel hadir, Limar hadir, Faith hadir, Dini hadir. Oke, luar biasa. Kelas ini nihil ya, nggak ada yang nggak masuk, semuanya masuk 100%. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran fisika kita hari ini, alangkah baiknya kita mohon kelancaran pembelajaran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong Fida sebagai ketua kelas, silakan dipimpin doa teman-temannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru yang hitungannya kita sangat seru ya. Kalau kalian lihat di slide, kita akan membahas sesuatu yang sering kalian temui kalau sedang bermain di lapangan basket. Benar, kita akan belajar tentang gerak parabola. Tujuan kita hari ini jelas kita mau membedah bagaimana ilmu fisika bekerja di balik tembakan seorang atlet basket. Kita akan belajar mengurangi vektor, menurunkan rumusnya, dan menerapkan dalam hitungan nyata. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke gerak parabola, Ibu mau tes ingatan kalian nih tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang apa bedanya GLB dan GLBB? Ayo coba angkat tangan yang ingat. Ya, Fidel silakan. Betul sekali, kita kasih tepuk tangan buat teman yang bisa menjawab. Nah, GLB itu gerak lurus beraturan, di mana kecepatan selalu konstan dan tetap, dan tidak ada percepatan. Rumusnya sederhana banget, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah karena adanya percepatan. Contohnya, percepatan gravitasi bumi kalau benda jatuh. Sampai sini aman ya konsep dasarnya, nggak ada yang perlu ditanyakan ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar di slide. Atau kalian bayangkan pemain idola kalian, misalnya kayak Stephen Curry, saat dia mau menembak bola dari jarak jauh atau yang kita sebut biasanya 3 point, apakah dia melempar bolanya lurus mendatar ke depan sejajar dengan ringnya, sejajar ke dadanya menuju ringnya? Tentu tidak kan? Kalau dilempar lurus, bola pasti akan menabrak pinggiran ring. Para pemain hebat melempar bola dengan lintasan melengkung tinggi ke atas. Lintasannya membentuk sebuah kurva. Lengkungan inilah yang di dalam fisika disebut sebagai lintasan parabola. Kita pindah ke slide berikutnya. Jadi, apa sih sebenarnya gerak parabola itu? Coba kalian catat ini dulu di buku kalian. Gerak parabola adalah perpaduan dua buah gerak lurus sekaligus. Perpaduan antara GLB dan sumbu mendatar, sumbu X, dan GLBB pada sumbu vertikal, sumbu Y, yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, benda itu maju ke depan, tapi di saat yang sama dia juga naik dan turun. Ajaib kan? Sekarang, mari kita mulai membedah rumusnya perlahan-lahan. Langkah pertama yang wajib, atau kita sebut fardu ain, yang harus kalian lakukan saat melihat soal gerak parabola adalah mengurai kecepatan awal. Kenapa?
Karena saat kita melempar miring, kecepatannya belum murni di sumbu X dan belum murni di sumbu Y. Kita harus mengubah trigonometri untuk memecahnya. Lihat rumus di layar. V0 itu kecepatan miringnya. Untuk mencari komponen X atau V0x, kita kalikan V0 dengan kosinus sudut kemiringannya atau sudut elevasi, yaitu theta. Ingat, X itu temannya cos. Sedangkan untuk komponen Y, kita kalikan dengan V0 dengan sinus theta. Y itu temannya sin. Paham sampai sini? Kita next. Kalau sudah diurai, itu jadinya gampang. Mari kita lihat sumbu X alias pergerakan maju mundurnya. Di udara sumbu X, anggaplah tidak ada angin. Artinya, tidak ada yang menghambat bola karena tidak ada hambatan. Berlakulah pada hukum GLB. Kecepatan horizontal bola dari awal dilempar sampai masuk ke ring akan selalu sama. Kecepatan sesaatnya atau Vx sama dengan V0x tadi. Dan kalau ditanya jarak mendatar X, rumusnya gampang. Kecepatan horizontal dikali waktu, sesimpel itu. Kita next ke slide berikutnya. Nah, bagian yang agak butuh ketelitian ada di sumbu Y. Pergerakan naik turunnya di sumbu Y ada satu raksasa yang tidak kasat mata yang terus menarik bola kita ke bawah. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar banget, Faith. Jadi gravitasi bumi, karena adanya gaya tarikan gravitasi sebesar G, maka gerak di sumbu X adalah GLBB. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, saat bola bergerak naik, gravitasi menariknya ke bawah, jadi kecepatannya melambat. Rumusnya dikurang G dikali T. Posisi ketinggian bola alias Y menggunakan rumus Y sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Tolong perhatikan tanda minusnya ya anak-anak. Itu menandakan gravitasi melawan arah gerak awal bola yang ke atas. Kita next ke slide berikutnya. Dalam gerak melengkung ini, pastikan bola akan mencapai titik tertinggi sebelum akhirnya jatuh kan. Nah, di titik tertinggi ini terjadi fenomena menarik. Kecepatan bola ke atas mendadak habis atau Vy sama dengan 0. Kenapa dia berhenti? Dia berhenti sesaat di udara sebelum turun. Nah, dari syarat Vy sama dengan 0 ini, kalau kita masukkan angkanya ke persamaan sebelumnya, kita akan mendapatkan rumus waktu mencapai puncak, yaitu TP sama dengan V0 sin theta per G. Dan untuk mencari tinggi maksimumnya atau Y max maksimum, kita mendapatkan rumus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Catat ini baik-baik ya, sering banget kalau di ujian soalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal. Soal pertama, analisis jangkauan maksimum. Sekarang, seberapa jauh bolanya jatuh ke lantai? Andi dan Budi melakukan latihan
tembak Waktu dari dari jarak tanah yang sama. pun- Andi waktu melempar dari bola tanah dengan ke kecepatan puncak, awal atau V0 itu sama dengan 10 meter per waktu second dari puncak pada ke sudut tanah. elevasi 30 Jadi derajat. waktu totalnya Sedangkan Budi melempar tinggal bola kita dengan kalikan V0 dua atau saja kecepatan awal dari waktu 10 meter puncak per tadi. second. Namun Hasil akhirnya pada sudut setelah elevasi disederhanakan 60 pakai identitas namun pada sudut trigonometri, elevasi 60 derajat. rumusnya Nah, jarak jika mendatar, percepatan gravitasi terjauh bumi atau G sama dengan X max 10 meter per second adalah kuadrat dan pergesekan V udara V0 diabaikan, kuadrat bagaimana sin perbandingan jarak 2 theta mendatar dalam kurung maksimum 2 theta atau jangkauan per G. jatuhnya bola Wow, Andi terhadap banyak ya bola Budi di rumusnya. lantai yang mendatar. Santai aja, Kita kerjakan dulu ya, kita anak-anak. latihan pelan-pelan supaya kita terbiasa. Sudah, Kita karena lanjut ke semuanya slide sudah berikutnya. mengerjakan, mari kita ke pembahasan bermain soalnya ya. logika fisika. Diketahui Dari kecepatan rumus Andi X max V0A kita barusan, bisa tulis menurut sebagai kalian V0A kalau kita sama mau dengan melempar 10 bola meter per second. sejauh-jauhnya, seberapa Lalu besar sudut elevasi sudut elevasinya lemparan yang Andi harus bisa kita kita bentuk? tulis theta A sama dengan 30 derajat. Kecepatan awal Budi atau V0B sama dengan kita 10 lihat meter per rumusnya second. mengandung Sudut elevasi sin 2 theta. Budi atau theta Nilai B maksimal sama dari dengan sinus 60 itu adalah 1 derajat. Jadi saat Nah, gravitasi sudutnya G 90 sama derajat. dengan 10 meter Nah, per second 2 kuadrat. dikali berapa Ditanyanya supaya hasilnya perbandingan 90? X max A dan X max Andi. X max Andi Benar dan X banget, max Budi. 45 derajat. Mari kita jawab. Jadi, X max kalau sama kalian dengan ingin melempar V0 lembing, V0 kalian ingin melempar kuadrat lembing, kalian sin tahu lembing nggak sih? 2 Jadi kalau theta kita lempar per lembing, G. olahraga lempar lembing, Lalu kita atau masukkan melempar bola dengan X max jarak A jauh sama sejauh dengan mungkin di 10 tanah yang kuadrat datar, dikali sin 2 lemparlah dikali tepat 30 di derajat sudut per elevasi 10. 45 Nah, derajat. sama dengan 100 dikali sin Tapi 60 derajat pertanyaannya, per 10. apakah Sama pemain dengan basket 10 dikali menembak 1 persis per di 2 45 1 derajat? setengah akar pangkat 3 sama dengan 5 Ternyata akar tidak selalu. 3 meter. Di dunia nyata, Sekarang ring basket kita itu hitung letaknya jarak lebih jatuhnya tinggi bola daripada Budi. pemain. X max Dari B ketinggian sama 3 dengan meter 10 lebih. kuadrat dikali sin ketinggian 2 dikali 3 meter 60 per 10. Sementara bola X max B dilepas sama dengan dilepas pemain 100 mungkin dari ketinggian dikali 1,8 sin meter 120 per 10 atau 2 meter. sama dengan 10 dikali Karena 1 per 2 atau targetnya setengah berada akar di pangkat- atas. akar 3 Pemain basket sama biasanya dengan melempar 5 dengan meter. sudut yang lebih sedikit Kesimpulannya besar, perbandingan sedikit X lebih max besar. A Misalnya dengan 50 perbandingan X sampai max B 55 sama dengan derajat. 5 akar pangkat 3 Tujuannya dan 5 apa? akar pangkat 3 karena Supaya sama jadinya bola 1 banding masuk 1. dengan sudut Nah, sud- dua sudut kita ada tujuannya catatan apa? konsepnya, bisa dicatat ya, Supaya teman-teman. bola masuk Eh, dengan sudut dua sudut jatuh yang saling saja. berkomplement jumlahnya Bayangkan 90 derajat ring di seperti atas bolanya 30 akan lebih derajat dan 60 mudah derajat masuk kalau akan menukik menghasilkan jangkauan turun mendatar ketimbang X sama datar persis mendatar, jika datang mendatar. kecepatan awalnya sama. Fisika tidak cuman Lanjut di ke atas soal nomor kertas, 2, tapi harus mencari beradaptasi ketinggian dengan maksimum. kondisi nyata. Soalnya, Kita pindah ke seorang atlet selanjutnya. menendang bola ke udara dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola tersebut melayang di udara selama 4 second sebelum akhirnya menyentuh tanah kembali. Jika gesekan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut? Kita kerjakan dulu ya teman-teman, boleh dicoba dulu. Nah, karena sudah, kita masuk ke pembahasan soalnya ya. Diketahui waktu total di udara, T total sama dengan 4 second. Terus sudut elevasinya atau theta sama dengan 45 derajat. Dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya tinggi maksimum atau Y max. Langkah pertama, kita bisa mencari waktu untuk mencapai puncak atau TP. Karena bentuk parabola simetris pada bidang datar, waktu tempuh dari tanah ke puncak adalah setengah dari waktu total di udara. Berarti TP sama dengan T total per 2, sama dengan 4 per 2, sama dengan 2 second. Nah, langkah kedua, kita bisa menentukan komponen kecepatan vertikal awal atau V0Y. Di titik tertinggi, kecepatan vertikal bola adalah 0, atau VY sama dengan 0. Kita gunakan persamaan GLBB pada sumbu Y. VY sama dengan V0Y min GT
min GTP. Min G dikali TP. 0 kita pindah ruasnya. Kita enggak pindah ruas itu dimasukin. Kita masukin 0 sama dengan V0Y dikurangin 10 dikali 2. 0 sama dengan V0Y minus 20. V0Y sama dengan, kita pindah ruasnya, V0Y sama dengan 20 meter per second. Bisa dicatat, kita tuh tidak perlu mencari V0 total, tapi kita cukup mencari V0Y karena yang ditanya itu adalah komponen vertikal atau ketinggian. Nah, langkah ketiga, kita bisa menghitung tinggi maksimum atau Ymax. Gunakan persamaan posisi GLBB sumbu Y. Ymax sama dengan V0Y dikali TP minus setengah GTP kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ymax sama dengan 20 dikali 2 dikurangi setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. Ymax sama dengan 40 dikurang 5 dikali 4. Ymax sama dengan 40 min 20 sama dengan 20 meter. Kesimpulannya, tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 20 meter. Soal ketiga, yaitu vektor posisi dan kecepatan sesaat. Soalnya, Stephen melemparkan bola basket menuju ring dengan kecepatan awal 15 meter per second pada sudut elevasi 37 derajat terhadap bidang horizontal. Diketahui sin 37 itu sama dengan 0,6 dan cos 37 derajat sama dengan 0,8. Tentukanlah kecepatan total bola dan posisi bola koordinat X, Y dan tepat pada saat T sama dengan 1 second setelah bola dilepaskan. Gunakan D sama dengan 10 meter per second kuadrat. Bisa dikerjakan dulu ya teman-teman. Baik, karena semuanya udah mengerjakan, kita langsung aja ke pembahasan soalnya ya. Diketahui V0 sama dengan 15, V0 kecepatan awal, bisa diingat ya, tadi V0 sama dengan kecepatan awal 15 meter per second. Dan sudut elevasinya atau theta sama dengan 37 derajat, atau kita bisa tulis tadi ada di soal, sin 37 derajat sama dengan 0,6 dan cos 37 derajat sama dengan 0,8. Dan waktunya atau T sama dengan 1 second. G-nya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Ditanya kecepatan total VT dan posisi X, Y saat T sama dengan 1 second. Kita jawab. Langkah pertama, mengurangi kecepatan awal. V0X sama dengan V0 cos 37 sama dengan 5 dikali 0,8 sama dengan 10 meter per second. Selanjutnya yang Y, V0Y sama kayak tadi, cuman kita masukin ganti aja cosnya jadi sin. Dan kita masukinnya itu sama persis kayak yang tadi. Jadi V0Y sama dengan V0 sin 37 derajat sama dengan 15 dikali, karena tadi cos 37 itu 0,8, sedangkan sin 37 itu 0,6, jadi kita pakai yang 0,6, jadi 15 dikali 0,6 sama dengan 9 meter second. Langkah kedua, menghitung posisi XY saat T sama dengan 1 second. Posisi mendatar sumbu X atau GLB, yaitu X sama dengan V0X dikali T sama dengan 12 dikali 1, sama dengan 12 meter. Sedangkan posisi vertikal sumbu Y atau GLBB, itu Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Y sama dengan 9 dikali 1 dikurangi setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Y sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4 meter. Jadi posisi bola berada di koordinat 12,4 meter. Langkah ketiga, menghitung kecepatan sesaat atau VT saat T sama dengan 1 second. Yang pertama, kecepatan mendatar selalu konstan GLB. Vx sama dengan V0x sama dengan 12 meter per second.
Kecepatan vertikal berubah karena GLBB. VY sama dengan V0Y min GT. Sama dengan, kita tinggal masukin aja angka-angkanya, 9 dikurang 10 dikali 1 sama dengan minus 1 meter per second. Tanda minus itu menunjukkan bahwa pada detik ke-1 bola sudah melewati titik puncak dan sedang bergerak turun atau jatuh. Nah, selanjutnya adalah kecepatan total atau resultan vektor. VT sama dengan V kuadrat X ditambah V kuadrat Y akar. Ini kita akar ya teman-teman. Jadi VT sama dengan akar V kuadrat X ditambah V kuadrat Y. Jadi kita masukin ke rumusnya, VT sama dengan akar 12 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 1 sama dengan akar 145 meter per second, atau kalau kita buatkan jadi 12,04 meter per second. Kesimpulannya, pada saat 1 detik pada saat 1 detik bola berada di posisi mendatar 12 meter dan ketinggian 4 meter. Kecepatan totalnya adalah akar 145 meter per second, sedang menukik turun.
Nah, ibu tahu, fisika itu baru masuk kepala kalau kita udah praktek. Sekarang silakan kalian buka laptop atau HP kalian masing-masing. Buka link PHAT simulation yang sudah ibu bagikan di grup kelas. Pilih menu projectile motion. Tugas kelompok kalian sekarang, setting tinggi awal di 1,8 meter. Lalu pasang target atau ring di jarak mendatar 7,2 meter. Itu jarak 3 point yang ada di NBA. Nah, dan tingginya 3 meter. Coba kalian bereksperimen. Temukan kombinasi V0 dan sudut yang bikin bola pas masuk ke dalam ringnya. Nah, ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan dengan teman sebelahnya ya. Baik, waktunya sudah habis. Sangat seru ya eksperimennya. Nah, berbagai kelompok tadi sudah menemukan kombinasi yang berbeda-beda, tapi hasilnya tetap masuk ring. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1. Gerak parabola adalah perpaduan GLB horizontal dan GLBB vertikal. 2. Wajib hukumnya mengurangi kecepatan menjadi V0x pakai cos dan V0y pakai sin. 3. Di titik tertinggi, kecepatan vertikal benda adalah 0. 4. Sudut sangat menentukan hasil akhir 45 derajat untuk jarak terjauh mendatar, namun butuh penyesuaian untuk target yang lebih tinggi. Untuk memastikan bahwa ilmu hari ini benar-benar melekat di ingatan kalian, Ibu sudah menyiapkan 5 soal pilihan ganda di Google Form. Linknya sudah ada Ibu kirim di grup WhatsApp kelas. Silakan dikerjakan sebagai asesmen akhir. Batas waktunya sampai bel pergantian jam pelajaran nanti ya. Sebelum Ibu tutup, adakah yang mau ditanyakan? Semuanya aman? Tidak ada yang mau ditanyakan? Wah, luar biasa sekali memang 10 IPA 3 ini. Cerdas-cerdas semua ya. Pesan Ibu hari ini, ilmu fisika tidak hanya hidup di dalam buku tebal atau rumus yang rumit. Fisika hidup di lapangan basket, di jalanan, atau di mana saja. Teruslah mengamati sekeliling. Minggu depan kita akan membahas gerak yang tidak kalah seru, yaitu gerak melingkar beraturan. Mari kita tutup pembelajaran yang menyenangkan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas antusiasmenya kalian yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.